Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi. Shalom buat kita semua. Saya percaya kita mengalami berkat yang luar biasa hari demi hari bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah dan luar biasa ini. Kebaikan Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kami. Kalau pagi ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau, memasyurkan nama Engkau, biar kehadiran Tuhan yang memulihkan kami, memerdekakan setiap kami. Ada sukacita yang besar di tengah gereja-gereja yang sedang memuji dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara semuanya. Lihat kiri kanan dulu, depan belakang. Kasih senyum yang terbaik. Dan bilang saya ini orang yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kita pagi ini dengan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Menyertai hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu terus melingkupi kami. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terus memimpin seluruh hidup kami masuk di dalam rencana-Mu. Dengan satu hati mengatakan, Tuhan pemimpinku, rencana-Mu indah, Kau beriakanku masa
Amin. Mari terus datang kepada Tuhan. Bawa hidup kita. Oh Tuhan, nyatakan perkenanan-Mu bagi setiap kami. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan, menghampiri hadirat-Mu. Merasakan kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan. Yang menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu demi minggu yang berjalan. Bahkan bulan demi bulan dalam penyertaan Tuhan. Dalam kebaikan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Biar sikap yang manis Tuhan boleh ada dalam setiap hati kami, hidup kami. Menjadi perkenanan di hadapan Engkau ya Tuhan. Puji
Bapak Ibu, saya rindu kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur satu hari berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari berada di tempat lain. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami nikmati Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu yang diberitakan jatuh di tanah hati kami yang subur. Roh-Mu yang lembut menyentuh kami, membebat kami, jamah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menghalaukan setiap pikiran, setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atas apapun. Kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau yang di depan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Pak Jimmy, tolong tidak duduk dulu, bisa berdiri di dekat penari ya. Saya mau serap Pak Jimmy dulu. Ada yang mau temani Pak Jimmy? Kasihan? Tidak ya, saya hanya perlu satu orang. Ibu Gledy. Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan? Tepuk tangan dong buat para pemain musik kita. Ini pemain musik tidak turun ya, tidak apa-apa. Saya bukan Ibu Ana yang suka suruh menyembah, kalau mau turun juga boleh kok ya. Baik Pak Jimmy, satu tangan Pak. Bapak Ibu ini isinya air ya, dan pesan ini bukan air minum, jadi jangan coba-coba mau kasih ringan beban baru pergi minum, malu di depan jemaat. Boleh tunjukkan langsung slide-nya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23, hari ini judulnya Bye Bye Trauma, Sayonara Trauma. Ini tema apa lagi? Apa itu trauma? Apakah semua tahu apa itu trauma? Kalau tahu jangan angkat tangan. Oh berarti semuanya tahu, yes. Hebat-hebat, tapi ada yang malu-malu angkat tangan ya, saya mengerti. Oke, kita baca sama-sama dengan suara keras. Satu tangan Pak Jimmy. Pak Jimmy boleh begini pamer, ya. Jangan turun ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Tapi ada satu hal yang saya mau kita fokus, saya mau tekankan yaitu bahwa Allah mau 3 unsur dalam kehidupan kita itu terjaga sempurna. Secara spesifik hari ini kita mau bahas tentang jiwa. Sebenarnya Ibu Ana itu sudah membagi tentang jiwa yang lupa. Apa Ibu Ana? Masa Bu Adi pasti ingat ya, jiwa yang kuat ya. Hari ini kita mau belajar juga tentang jiwa, yaitu satu aspek. Jiwa itu kan pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak, kemauan. Tapi kalau kita membandingkan ayat ini, Pak Jimmy jangan begitu. Kasihan dikerjain terus ya. Begini loh Pak, kenapa sih Pak Jimmy narik-narik? Berat, tapi nggak pegal. Oh, saya pikir berat aja, nggak pegal. Oke. Kalau kita mau baca, bandingkan dengan kitab bahasa Inggris dari New Living Translation, frase yang bilang pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan pada, tapi until our Lord Jesus Christ comes again, ya. Pada saya datang pada saat Natal, berarti datang ketika tanggal 25 Desember. Tapi kalau bicara until sampai berarti apa? Saya mau kita semua di sini mengerti ayat ini bukan sekedar kita
terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita pada kedatangan Tuhan saja, tapi sampai kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita terpelihara tubuh jiwa roh kita saat ini sepanjang kita hidup dan enggak berubah saat Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita sepakati ini ya. Jadi bukan maksudnya pada. Jadi sebelum Tuhan datang, saya enggak terpelihara dong. Nah, bukan seperti itu. Pak Jimmy. Aduh, Pak Jimmy tidak mengerti bahasa Indonesia. Siapa yang bisa bahasa Toraja? Tolong translate. 3 minggu lalu ibu anak cerita tentang membangun jiwa yang kuat. Hari ini kita mau belajar sedikit satu bagian dari jiwa, yaitu trauma. Walaupun semuanya kayaknya tahu apa itu trauma. Udahlah, saya pura-pura nggak lihat ya, tapi kayaknya bermasalah ini Pak Jimmy. Ini tidak submit ini Pak Jimmy, tidak taat. Apa itu trauma? Dulu sekali zaman Perang Dunia I, Dunia II, trauma itu diidentikan dengan kejadian perang atau apa yang kejadian yang besar, malapetaka begitu. Tapi kalau kita melihat sekarang ini definisi trauma itu sudah agak sedikit berubah. Kalau dulu 20-30% orang akan mengalami trauma ketika memang melihat kejadian yang luar biasa ya. Yaitu pasca kejadian besar seperti perang atau mungkin tsunami ya, atau gempa bumi dan sebagainya. Semakin ke sini pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, mungkin diputus pacar ya. Itu pun bisa menimbulkan trauma. Jadi sebenarnya trauma itu bukan karena kejadiannya apa, tapi dampaknya apa ketika kejadian besar yang mengerikan itu terjadi kepada seseorang. Kita ke ya ini ya. Jadi apa sih trauma itu? Reaksi emosional atau fisik yang timbul dari pengalaman suatu peristiwa, bisa mengancam, mengganggu jiwa atau fisik. Bisa karena satu kejadian atau kejadiannya berulang-ulang. Mungkin hanya dia yang tahu. Ya, itu definisi trauma. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan inilah ya, orang kalau trauma itu seperti itu ya. Anak kalau melulu mendengar orang tuanya berantem, baku pukul, dia posisi seperti itu, anak udah kelihatan ini menghadapi satu trauma. Trauma diselingkuhi. Jangan ada trauma menyelingkuhi ya, itu bertobat. Kemudian kejadian-kejadian itu ya bisa seperti misalnya dihina, kemudian ada bencana alam, ada serangan fisik, bahkan ketika dikejar anjing galak pun bisa. Saya pernah dikejar anjing galak. Saya pun pernah mengalami trauma, tapi trauma yang saya mau ceritakan ini mungkin sederhana. Saya satu waktu melewati jalan setapak di Kuala Kencana bersama seorang teman. Di tengah jalan itu setapak kan di samping kiri kanan hutan ya. Tiba-tiba ada iblis, ada ular dan posisinya begini di depan kami. Kami lari babi kayaknya deh. Lari terbirit-birit kembali ke arah kami datang. Saya pikir saya trauma deh waktu itu. Tapi puji Tuhan, hitungan bulan saja saya tidak berani melewati jalan itu. Saya ingat terus. Bahkan hanya melewati jalan itu ketika melihat hutan, konotasinya langsung, itu ular yang begini. Ya, itu contoh trauma. Bapak Ibu, apakah pernah mengalami trauma atau tidak pernah? Mungkin anak bayi, Ibu Dokter Tani, anak bayi bisa trauma ya? Bisa. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa bilang, tapi bayi aja bisa trauma. Apalagi kita yang udah tua begini, ngaku aja nggak apa-apa kok. Pernah trauma atau mungkin ada yang masih trauma. Bapak trauma? Dengan ini trauma nggak?
Sekali lagi saya minta tolong Pak Jimmy, tolong posisikan seperti yang saya minta. Sekali lagi Pak Jimmy. Ini terakhir ya Pak Jimmy, itu Pak Jimmy duduk. Nah, trauma itu bisa, kalau satu kejadian buat seseorang itu sepele, contohnya masuk ruang operasi, saya udah mungkin 4 kali masuk ruang operasi, buat saya biasa. Tapi ada orang yang mau masuk ruang operasi, dia begitu, benar gak dokter Tania? Ada ya, dia begitu takut. Nah, kadang buat seseorang itu sepele, tapi buat orang lain itu luar biasa dan menimbulkan stres. Apa itu stres? Tuntutan hidup, tekanan hidup yang membuat orang merasa tegang. Tegang dan kadang bingung. Pernah seperti itu? Itulah cikal bakalnya trauma. Dampaknya bisa traumatis. Bahkan ada orang yang tidak mau ikut acara 17 Agustusan. Kenapa? Waktu dia SD, dia ikut lomba menyanyi, diejekin, diteriakin. Atau ada orang yang tidak berani nyebrang jalan sendiri, ada yang seperti itu. Karena pernah mengalami kecelakaan besar di jalan raya. Dia nggak bisa, dia akan ingat lagi kejadian itu. Tuhan mau kita bebas dari trauma itu. Ada orang yang tidak mau, tidak mengerti, mungkin tidak mengerti, tidak mampu. Pak Jimmy, udah sakit ya Pak ya? Udah pegel. Bapak Ibu, ini beratnya berapa sih kira-kira? Gak sampai sekilo. Alah cemen gak sampai sekilo. Saya angkat barbel aja 2 kilo bisa. Ada yang bilang 5 kilo, 15 kilo bisa. Cemen. Sekarang itu ibarat trauma Bapak Ibu. Kalau 1 menit tadi santai ya Pak Jimmy. Kalau saya minta Bapak seharian pegang itu posisi begini bagaimana? Nanti mati rasa. Terima kasih banyak Pak Jimmy untuk penderitaannya. Jangan kasih saya Pak, saya tidak mau trauma Bapak. Kita mau lihat ada penelitian WHO. Boleh slide berikutnya? Ada 68.000 responden dari 24 negara. Saya lihat ini tidak ada di Indonesia, tapi ada di negara bagian di Asia. Jadi Bapak Ibu bukan satu di antara 68.000. Tapi awaslah, berhati-hatilah, ini terjadi fakta di dunia. Dari 68.000 sekian, 70,4% itu mengalami trauma sampai seumur hidup. Sampai dia meninggal, bahkan mungkin dia tidak lepas dari trauma itu. Dari angka itu ternyata yang tertinggi adalah dia mengalami pemerkosaan. Yang kedua, kehilangan orang yang dikasih itu mendadak. Dia nggak siap. Ya nggak siap, siapa lagi yang siap? Biarpun nggak mendadak, nggak siap, betul? 6.700 itu trauma karena tahu dikuntit ya, dikuntit itu diikutin. Mana diikutin? Dia merasa tidak secure. Tadi saya nanya, Bapak Ibu pernah mengalami trauma nggak? Nggak ada yang angkat tangan. Apalagi kalau saya tanya, sedang mengalami trauma nggak? Nggak ada yang ngaku. Tapi mari kita mau lihat sama-sama. Cara tahu apakah, slide berikut, apakah kita masih menyimpan trauma? Saya ada 5 plus sekian, sambil kita lihat, pernahkah? Kalau seseorang masih sering mengingat kejadian, peristiwa traumatis, kemudian spontan muncul tiba-tiba sedih, tiba-tiba takut, rasa sakit, padahal enggak, secara fisik enggak sakit sebenarnya. Peristiwa buruk itu teringat lagi mungkin ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau aduh ini baunya kayak yang waktu kejadian dulu. Muncul. Karena bau itu identik dengan ketika dia mengalami kejadian yang traumatis itu. Ada bau itu. Yang kedua, suka menyalahkan diri sendiri. Merasa bertanggung jawab untuk kejadian yang lampau sudah terjadi. Merasa dialah penyebabnya. Dan rasa bersalah itu terbawa berkepanjangan, penyesalan terus-menerus. Yang ketiga,
Siapa yang susah percaya orang di sini? Hati-hati, cek dan recheck. Dia susah percaya dengan orang, entah di pekerjaan, entah di hubungan. Dia nggak bisa, dia pikir suaminya selingkuh terus. Dia pikir istrinya pergi ke pasar, ini mau ketemu laki-laki. Dia nggak percaya. Orang itu membatasi diri dari orang lain, kenapa? Karena dia tidak mau terulang lagi rasa yang menyakitkan itu. Dia tidak mau itu muncul kembali. Yang keempat, sangat berhati-hati, ekstra berlebihan. Ketika ada di keramaian jalan sendiri, dia pikir, ih ada orang yang liatin saya, ada orang yang ikutin saya. Atau ketika ada di tempat yang sepi, dia merasa, atau tempat yang asing, dia baru pertama, dia merasa terancam. Waduh, bahkan ada sesuatu yang menimpa saya. Yang kelima, sulit tidur alias susah ngantuk. Sering mimpi buruk, pikirannya terganggu, membuat dia selalu khawatir. Sehingga dia takut tidur, karena takut mimpi itu muncul lagi. Yang lain-lain misalnya ada panic attack, susah konsentrasi, moodnya itu tiba-tiba berubah. Dari senang tiba-tiba sedih, dari sedih, oh bahaya ya, dari sedih tiba-tiba ketawa itu ya. Hati-hati, mungkin perlu psikiater ya ibu dokter. Siapa yang pergi ke psikiater kemarin? Gak apa-apa, itu namanya mau sembuh ya. Ciri-ciri tadi semoga membantu, tapi satu lagi untuk bahan evaluasi saudara, beberapa perlakuan buruk yang mungkin terjadi pelecehan emosi di sana. Pernah diejek, Bapak Ibu pernah dihina, diintimidasi, diancam. Kalau kau tidak bikin begini, kau tidak begitu, siap kok, awas kok. Saya akan tinggalkan kau kalau kau cerita sama orang. Mungkin ya, kalau ada pacar atau suami bilang begitu. Atau direndahkan, dipermalukan di muka umum, diberitakan hal-hal negatif tentang dirinya yang gak benar, menyebar rumor tentang seseorang. Itu bisa memunculkan pelecehan emosi dan akhirnya menjadi trauma. Saya berharap apa yang kita dengar, akan kita dengar pagi ini dapat membantu kita untuk bebas dari trauma. Atau mungkin saudara bilang, benar lah saya memang tidak pernah mengalami trauma. Tapi kalau ke depan saudara menghadapi kejadian yang traumatis, saudara punya. Saya mau bagikan kunci. Kita baca Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk jiwa ini salah satunya judul firman Tuhan hari ini ya, trauma. Di slide 7 saya mau bagi ada 4 tips. Pak Stephen tuh saya ingat suka kasih firman pakai singkatan-singkatan supaya gampang diingat. Saya mau contek Pak Stephen. Yang tahu abjad gampang. Coba bilang A, B, C, D. Ke sebelahnya. A, B, C, D. Tips untuk mengatasi trauma. A, B, C, D. Bukan berarti harus A dulu yang dilakukan, B dulu, tidak. Sama-sama dilakukan pun bisa. Tapi sebenarnya ya karena abjadnya bukan D, C, B, A, saya tidak bisa ganti itu. Nanti Bapak Ibu nggak hafal ya. Jadi sebenarnya yang keempat, yang D ini justru yang paling penting. Apa itu? Tunggu jam mainnya. 1, A. Ayo. Bicara. Jangan jadikan rahasia trauma yang ada dalam hidup kita. Bicara dengan seseorang yang Bapak Ibu percaya. Saya bisa andalkan dia, dia tidak cerita ke orang lain, dia tidak ember bocor. Hati-hati calon mentor yang mau bantu jemaat atau orang lain yang mau beres dengan trauma. Jangan mudah atau gampang sekali, nggak sengaja menceritakan rahasia seseorang. Latih diri ya, jangan ember bocor. Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan ingin semua trauma-trauma kita itu terlepas. Tuhan mau kita
bahagia. Orang trauma bahagiakah? Tentu tidak bahagia. Pasti ada jalan dan dimulai dengan tidak menyimpan trauma itu sendiri. Siap untuk membahas dan siap untuk pakai telinganya mendengar nasihat. Paulus, salah satu tokoh Alkitab yang mengalami banyak sekali pengalaman traumatis. Saya tidak tulis di slide, tapi mungkin multimedia bisa tampilkan. Ini agak panjang ya, supaya kita tahu. Kita pikir Rasul Paulus itu hebat ya. Oh, dia nggak punya pengalaman yang aneh-aneh. Ternyata 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ya sambil ditampilkan. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kita juga tahu Rasul Paulus berkali-kali masuk dalam penjara. Ingin tahu, betulkah Paulus masuk penjara saja mau? Paulus pasti kuat lah. Coba Bapak Ibu, sehari saja dalam penjara. Saya jamin Bapak Ibu akan cari uang sebanyak-banyaknya untuk menggantikan 1 hari untuk tidak di penjara. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Kita baca banyak suratnya Rasul Paulus. Rasul Paulus cerita, dia tulis dalam keadaan yang banyak trauma-trauma seperti itu, dia ungkapkan isi hatinya. Semua pengalaman-pengalaman negatifnya dia nggak simpan. Bahkan tulisan-tulisan itu menjadi kekuatan bagi jemaat yang ada di kota-kota tertentu melalui surat-suratnya. Ayo bicara, jangan simpan trauma menjadi rahasia diri sendiri. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Ayo bicara, masih konsentrasi. Yang kedua, beri pengampunan. Ada 2 pengampunan itu kepada siapa? Yang pertama kepada pelaku atau kepada orang-orang yang berkontribusi terhadap kejadian yang traumatis itu. Tidak mesti kita kemudian, orang Kristen penuh kasih, saya mau rekonsiliasi sama dia, saya mau panggil atau saya mau datang ke rumah dia, saya mau minta maaf. Tidak mesti seperti itu. Ya, jadi jangan merasa, aduh saya takut saya nggak bisa ketemu dia. Enggak. Mungkin ada yang di counter akhirnya ketemu seperti yang saya alami. Saya pikir saya juga alami trauma yang lain. Kelas 5 SD saya pindah sekolah. Dan sebagai anak baru kenalan sama beberapa teman. Tapi ada satu teman saya ini. Dia itu bully saya. Percaya nggak saya pernah dibully? Mungkin karena saya pernah dibully, akhirnya saya tuh garang sama orang. Setelah agak besar, saya garang. Tahu nggak arti garang? Berani begitu ya. Jadi satu waktu di Bandung saya pernah mau marahin lah. Saya dengan kakak saya, Ibu Jenny ya. Kami di Bandung waktu itu ya banyak, adalah orang yang jual-jualan di emperan situ ya. Karena kami perempuan mungkin karena dia kulitnya putih sekali. Jadi mau digangguin gitu ya. Kami jalan melewati bapak itu, Kang itu, dia ngomong apa begitu ya. Saya pikir ini tuh melecehkan ya dengan kata-kata. Saya masih SD lah waktu itu. Enggak, sudah SMA. Saya balik, saya bilang, mau apa kau? Ya. Dan dia pun takut. Ya, jadi mungkin karena saya pernah dibully, saya akhirnya bersiap-siap gitu. Tapi puji Tuhan, pembuli saya waktu SD itu, saya ketemu dia di kantor. Kami kerja di perusahaan yang sama. Ini konfrontasi ya, contoh. Nah, saya tidak ada masalah dengan dia.
Kami tetap koordinasi secara profesional. Saya tidak takut lagi dia bully, tidak. Saya tidak bahas dengan dia, tapi kami biasa saja. Sebenarnya saya bisa memahami tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya. Mengampuni orang lain. Yesus paling banyak mengalami penolakan, hinaan, cercaan. Dan paling lama menerimanya. Kenapa? Kalau orang udah meninggal masih dicerca enggak? Ya enggak lah, udah lupa gitu kan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pun masih sampai sekarang. Masih dibully, betul kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberikan hatinya mengasihi. Aku menunggu engkau hai para pembuliku untuk bisa datang kepadaku. Mengenal aku. Pribadi yang kita teladani. Yang kedua, mengampuni siapa? Mengampuni diri sendiri. Karena terkadang banyak sekali mengalami kejadian yang traumatis, dia merasa itu saya punya salah. Ada seorang pilot muda, ini cerita di Amerika, dia dengan temannya dia yang bawa pesawat, temannya ikut di situ dan mengalami kecelakaan. Temannya mati. Dan dia merasa itu karena salah dia. Padahal masalahnya karena mekanikal. Masalah di pesawatnya bukan karena dia salah mengoperasikan. Sudah dikasih tahu pun dia tidak bisa terima. Itu saya punya salah. Seandainya saya begini waktu itu, seandainya saya tidak begini. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? A. Yang kedua? Beri pengampunan. Yang ketiga, cari komunitas dan bertumbuh di dalamnya. Kalau Bapak Ibu belum punya komunitas, ayo cari. Carilah komunitas yang tidak menuntut Bapak harus begini, harus begitu, yang terima saudara apa adanya. Adalah tidak sehat kalau kita masuk dalam satu komunitas dan bisa ditemani, mau diajak ketika saudara punya status yang sama dengan mereka. Ketika saudara punya ini, punya itu, suka ini, suka itu. Itu bisa jadi kurang sehat karena ada tuntutan di sana. Kenapa kurang sehat? Apalagi kalau jangka panjang, satu waktu mungkin saudara tidak punya status itu lagi. Misalnya nih, status para direktur punya perkumpulan. Memangnya setiap orang selamanya memegang posisi direktur? Tidak. Dia tidak akan diterima satu waktu ketika dia tidak lagi menjadi seorang direktur. Itu bisa lepas dari seseorang. Atau harus punya, ini orang-orang yang tuan-tuan tanah, perkumpulan tuan-tuan tanah. Satu waktu tiba-tiba bisa kan harta kita lenyap di waktu yang sama. Ketika kita sudah punya komunitas, kita cek juga apakah kita sudah melakukan A dan B tadi. Seseorang bisa saja aktif dalam komunitas begitu hebatnya, tapi dia nggak mau cerita kalau dia punya kepahitan, kalau dia punya trauma. Dia sembunyi, dia gengsi. Dia mau terlihat sebagai orang yang, saya hebat. Dia tidak mau kebencian dan kepahitannya itu diketahui. Artinya dia tidak mau sembuh. Pak Jimmy tadi sebenarnya itu kan bukan minuman ya. Mungkin karena saya suruh aja. Tapi dalam hidup kita bukankah kita sering melakukan itu? Enggak perlu kok dipegang-pegang. Teko minuman itu. Perlu dipegang kalau kapan? Kalau mau minum. Kalau lagi enggak mau minum, apa yang harus dilakukan? Ya taruh aja di atas meja, ya serahkan aja sama Tuhan. Tapi masih di-keep, masih dipegang. Saya mungkin ingatkan lagi kalau kita mau masuk ke sebuah komunitas, pastikan komunitas kita bukan komunitas toksik, bukan komunitas yang melulu mengejar kekayaan, apalagi membanding-bandingkan, kok sudah berapa?
saya masih segini, aduh saya punya target segini. Atau komunitas yang menyimpang dari kebenaran yang Yesus ajarkan. Hati-hati, jangan masuk ya, jangan masuk di sana. Mendingan masuk ke persekutuan. Jika komunitas yang saudara pilih itu sudah tepat, bertumbuhlah di dalamnya dengan cara memberi dan menerima. Tidak sehat juga cuman beri atau datang aji mumpung terima. Tidak, Tuhan mau kita memberi dan izinkan juga orang lain memberkati kita. Kita nggak mungkin sempurna, pasti ada bagian-bagian kita tidak punya, tidak sanggup, dan orang lain yang menjadi berkat untuk menolong kita. Amin. Ada yang sudah Superman, Superwoman di sini? Superman aja bisa mati, ya kan? Apalagi kita ini film-film tuh bisa mati, bisa tua, apalagi kita. Doakan hari ini ada komunitas baru. Siapa yang perempuan angkat tangan? Yang mengaku perempuan angkat tangannya? Oke, tinggi-tinggilah sedikit. Oh, banyak perempuan ya. Siapa yang usia masih angkat. Yang usianya di bawah 50 turun tangannya. Di bawah 50. Ibu Yulin sudah 50. Nah, Bapak Ibu, saya juga kami ini mau ketemu sebentar sore. Tepuk tangan dulu. Namanya komunitas wanita usia emas. Emas loh, mahal loh, 2 juta per gram loh. Ya, jadi jangan disia-siakan. Jangan iri ya yang belum 50 tahun ya. Sedikit lagi 50 tahun. Doakan supaya ini bisa membantu. Orang yang sudah berusia banyak belum tentu menjadi melulu beban, tapi juga bisa memberkati. Jadi diundang yang terakhir tadi masih angkat tangan, jam 5 sore di rumah Ibu Lontaan. Pakai pakaian olahraga, pakai sepatu kids. Penasaran kan mau ngapain? Oke. 1, ayo bicara, jangan jadikan trauma rahasia. 2, beri pengampunan. 3, cari dan bertumbuh dalam komunitas. Yang terakhir, yang paling penting, dekat dengan Tuhan. Tadi kita udah singgung manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu bereaksi kalau jiwanya bermasalah. Bisa. Ada yang kepikiran, kena dimah, kena ke ulu hati, akhirnya kena ke organ-organ yang lain. Orang yang jiwa emosinya itu terganggu dapat memicu penyakit-penyakit tertentu. Mungkin ada yang udah ngalami ya, atau melihat keluarganya seperti itu. Kemudian jiwa itu dikontrol oleh roh. Kalau dekat dengan Tuhan itu kita sedang kasih makan apa? Roh ya. Jika jiwa kita terganggu, ada yang masih mungkin begitu banyak trauma-traumanya, coba cek relasi kita dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 tadi ya, jelas mengatakan bahwa Tuhan dekat orang yang remuk jiwa. Artinya Tuhan memberi hatinya, Tuhan memberi perhatiannya kepada orang-orang yang mengalami trauma. Agar kita mengalami pemulihan, kita terpelihara sempurna. Pertanyaannya, jika saudara merasa dekat dengan seseorang, apakah pasti orang itu juga merasa balik sama-sama merasa dekat dengan saudara? Belum tentu. Kita aja yang kegeeran bisa. Nah, Tuhan dekat dengan orang yang remuk, dengan orang yang punya trauma. Tapi Tuhan kasih pilihan ke kita. Kita mau dekat balik gak sama Tuhan? Ya. Tuhan menanti kita mendekatkan diri kepada Dia. Apa artinya dekat dengan Tuhan? Ya terhubung terus, terkoneksi terus. Di mana, kapan saja, apapun yang kita alami, kita libatkan Tuhan. Amin. Janji ya, oke ini di akhir khotbah, itulah ABCD tips untuk kita bisa bilang sayonara trauma, bye-bye trauma. Mari kita tinggalkan semua trauma kita bergerak maju, melihat ke depan, bukan
menghadapi masa depan yang tidak pasti. Karena Tuhan bilang apa? Masa depan kita penuh dengan harapan. Sebagai pengingat, segala sesuatu yang menguasai kita atau kita izinkan menguasai kita, artinya superioritas itu ada di siapa? Ada di mana? Ada di pihak lain. Jadi jika emosi-emosi negatif itu menguasai kita, kita biarkan trauma itu ada, artinya si trauma itu yang lebih berkuasa atas kita. Bukankah saat kita lahir baru, kita bilang, Tuhan, aku percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ikut pelajaran waktu lahir baru atau PA, itu kan ada gambar hati, ada kursi ya. Di situ kita memilih Tuhan di kursi duduk atau huruf A yang duduk. A itu siapa? Aku. Kalau kita bilang Tuhan yang bertahta. Nah, kalau kita membiarkan, gini, kita seringkali membuat keputusan yang kita tuh nggak sadar, kita ganti-ganti gitu. Kadang Tuhan yang duduk, kadang kita yang duduk. Kita udah janji sama Tuhan, tapi kita kadang tidak sadar. Kita sadar, kita minta ampun, kita berubah. Kita yang duduk, sementara sebenarnya ada lagi selain A. Trauma-trauma itu memerintah dalam hati kita ketika kita tidak lakukan A, B, C, D tadi. Mau Bapak Ibu lakukan? Mau seperti Pak Jimmy? Pak Jimmy bertobat. Ya, Pak Jimmy ya, bertobat ya Pak ya. Jadi taruh aja bebannya, beban traumanya. Slide terakhir ya, Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, disesatkan itu contohnya trauma-trauma tadi. Kalau kita izinkan trauma, kita sedang disesatkan. Kita sedang mengalami penyesatan. Pikiran atau emosi yang kita izinkan ke arah negatif merusak itu penyesatan. Dan Allah tidak senang. Allah menghendaki anak-anaknya terus hidup tidak dalam trauma. Tuhan mau kita bebas dari trauma supaya kita apa? Bisa mengerjakan kehendak Allah. Kalau orang trauma dia nggak akan ingat mau kerjakan, dia akan fokus kepada apa yang jadi beban dia. Bagi yang mengalami trauma yang berat, manusiawi juga bilang begini, kenapa Tuhan membiarkan trauma itu, kejadian peristiwa yang mengerikan itu terjadi bagi saya? Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tuhan izinkan trauma, tapi Tuhan bebaskan kita dari trauma. Kita menjadi saksi Tuhan untuk menolong orang-orang yang masih bergumul dengan trauma-traumanya dia. Tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan yang terjadi percuma, sia-sia. Tuhan mau itu dipakai untuk kemuliaan dia. Slide 9. Ingat, A, apa? B, C, D. Waduh, ketuk tangan dong. Hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Dengan orang-orang yang Tuhan tetap izinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau meneliti jiwa kami. Tunjukkan kepada kami ketika ada yang salah dengan jiwa kami. Ketika sebenarnya ada trauma itu Tuhan. Kami berdoa Engkau pakai hidup kami. Pakai setiap trauma untuk Engkau ubah jadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk Engkau mau dekat dengan kami dan kami mau dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya dengan penuh sukacita. Puji Tuhan,
Kita akan menyapa dulu bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita beribadah. Boleh mengangkat tangannya sebentar saja. Nanti tim Asyar akan melayani Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru bergabung bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelah kiri saya, depan, kanan. Baik, puji Tuhan, kita boleh membawa jiwa-jiwa terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita mau membawa setiap persembahan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama pulang sebentar untuk keluar dari tempat ini. Kita mau menyatakan bagi kiri kanan kita, depan belakang, bilang lupakan setiap masa lalu kita. Dengan cara apa? Bisa kita melupakan masa lalu kita? Dengan cara kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka masalah setiap persoalan yang kita hadapi itu boleh diatasi dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita.
kita terus datang kepada Tuhan, membawa sukacita kita, membawa pengharapan kita kepada Tuhan, membawa syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini. Kami merasakan kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang menopang kami hari lepas hari. Waktu demi waktu kesetiaan Tuhan tidak pernah luput dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan pagi hari ini kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Betapa Tuhan rindu memulihkan setiap kami. Betapa kebaikan hati-Mu merindukan semua orang boleh mengalami pemulihan roh, jiwa, dan tubuhnya. Betapa kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami.
Pagi hari ini lewat firman Tuhan, kami tahu Tuhan benar-benar rindu supaya seluruh jiwa kami, semua bagiannya dipulihkan. Sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani. Makin hari roh, jiwa, tubuh kami makin kuat, kami makin mengalami Tuhan dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kami yang dipulihkan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mendoakan hamba-Mu Ibu Novi yang sudah bagikan firman. Kau memberkati hidupnya. Pakai lebih heran, lebih luar biasa, makin ajaib. Berkati setiap keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya. Kami percaya hidupnya dan keluarganya akan Tuhan pakai dengan ajaib, dengan sangat luar biasa. Terima kasih pagi hari ini kami terus diingatkan betapa pentingnya Tuhan. Untuk membereskan, untuk membawa seluruh bagian jiwa kami kepada Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan, khususnya dari trauma. Engkau yang tahu setiap hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami berdoa siapapun kami pagi hari ini yang sedang mengalami trauma, biar firman-Mu menyembuhkan kami. Kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Kami membawa kuasa Tuhan, kuasa dari ibadah itu yang mengubah hidup kami Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat, sungguh-sungguh seluruh jiwanya dipulihkan, setiap traumanya disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri pagi hari ini juga mendoakan terus bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami terus melepaskan roh pemulihan, roh pertobatan, roh keselamatan. Kiranya dicurahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami. Dari yang tertinggi sampai yang terbawah di daerah-daerah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Karuniakan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin negeri. Dalam setiap keputusan Tuhan sendiri akan menolong. Sehingga semua kebijakan yang diambil berasal dari hati Tuhan. Yang akan mensejahterakan dan menolong banyak masyarakat Indonesia Tuhan. Kami terus mendoakan pemulihan di segala bidang bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa semua pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan bagian mereka dengan kejujuran, keadilan, jagai Tuhan. Bersihkan bangsa ini dari semua praktek ketidakbenaran. Kami doakan supaya Tuhan terus mengangkat pemimpin-pemimpin yang benar-benar punya hati yang jujur, yang rindu, memberkati bangsa dengan apa yang ada padanya untuk sungguh-sungguh membangun Tuhan bangsa kami. Kami berdoa semua praktek korupsi dan segala hal yang menghancurkan rakyat, biar dibersihkan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan Papua, diberkati Tuhan. Doakan Timika, di mana kami ada. Tanah ini, tanah yang sudah ditebus dengan darah-Mu, kami berdoa. Kiranya perlindungan Tuhan, keamanan daripada Tuhan, damai sejahtera pada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan dicurahkan atas tanah ini. Kami memberkati semua orang-orang Papua, setiap suku yang ada di Papua ini, khususnya ada di Timika. Diberkatilah mereka dalam takut akan Tuhan, pemulihan roh, jiwa, tubuh. Kiranya dinyatakan atas setiap saudara-saudara kami, bahkan semua orang-orang yang ada di tanah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada diberkati. Sehingga kami berdoa ada pembangunan yang luar biasa, pembangunan ekonomi, pembangunan segala hal di kota kami. Sehingga sungguh-sungguh Timika makin hari makin mengalami berkat dan pemulihan pada Tuhan. Bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kau berkata dari ujung bumi akan terjadi lawatan yang besar yang akan memberkati Barat, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Tidak ada penundaan dari semua apa yang menjadi rancangan Tuhan. Terjadilah atas Papua, atas Timika kami. Terima kasih Tuhan. Dari sini kami juga mendoakan semua gereja-gereja dan pemimpin-pemimpin gereja yang ada di tanah ini. Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan memberikan roh kekudusan, kebenaran. Sehingga di atas mimbar yang disampaikan adalah kebenarannya pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan atas setiap pemimpin gereja dan setiap jemaat diberkati. Sehingga banyak jiwa yang boleh datang pada Tuhan, yang boleh dilayani dengan kebenaran melalui setiap gereja-Mu yang ada di atas tanah ini. Kami juga sepakat terus mendoakan gembala kami Pak Denny. Kiranya pemulihan dan kesehatan selalu Tuhan karuniakan. Kami percaya Tuhan, Kau mengadakan mujizat yang ajaib buat Pak Denny. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan nanti kembali dengan kesehatan yang sempurna, berkat Tuhan sempurna.
Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, pekerjaan usahanya diberkati. Sebagai pemimpin Tuhan karuniakan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Allah. Sehingga apapun yang diambil sebagai keputusan bagi gereja berasal dari hati Tuhan saja. Terima kasih banyak, kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Biar semua yang kami beri dengan sukacita, dengan kerelaan hati, mendatangkan berkat dan memuliakan nama Tuhan. Setiap persembahan yang ada dipakai untuk bisa menjadi pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari jemaat angkat tangan, arahkan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang makin hari makin manis, makin intim bersama Roh Kudus, dicurahkan dan dilimpahkan dalam hidupmu. Kiranya damai sejahteranya, perlindungannya, sukacitanya, dan berkat-berkatnya dilimpahkan atas seluruh hidupmu. Diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, diberkati studi anak-anakmu, setiap pekerjaan usaha yang dilakukan dalam takut akan Tuhan dan kebenaran, diberkati dan dilimpahkan berkat yang daripada Tuhan. Dan kau bukan cuma diberkati, kau akan jadi berkat dimanapun kau berada. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna ini hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput gerejanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Profil sosmed dan karirmu gitu-gitu aja. Padahal yang lain udah pada ngebut pakai AI.
Mau sampai kapan ketinggalan? Shalom generasi emas Kristus, waktunya stand out and shine loud di AI Career Boost Workshop. Kolaborasi keren dari Sinode GKKD, Microsoft, dan Great Nusa by Bina Nusantara. Buat kamu pelajar, mahasiswa, profesional, hingga siapapun yang mau upgrade diri. Workshopnya fleksibel banget. Mulai dari tanggal 6 November 2025, ada live workshop online tiap Kamis jam 6 malam. Tapi jangan takut ketinggalan.